setiap Senin itu bisa marah-marah tuh ke PNS, minta supaya PNS itu taat sama beliau, istilahnya loyal atau apalah terserah, sesuai dengan visi beliau. Artinya Pak Rudi menyadari kalau begitu bahwa keberadaannya itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Berjumpa kembali di program Buar Garut. Malam ini sengaja menghadirkan kawan-kawan senior 5 punggawan. Tidak asing, Bapak Asep Lukman, aktivis sekaligus pengusaha besar akuarium. Kemudian ada Pak Dodi. Beliau sekarang menggawangi ketua PBSI Bulu Tangkis, Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, Kabupaten Garut. Kemudian ada Bapak Agus Alpas yang tren dengan katanya meh teboloho. Ini budayawan. Di kelak di kemudian hari beliau akan kita undang sebagai narasumber mengenai kondisi Garut yang menjadi bagian bencana alam. Jadi Kiai Haji Muhammad Asep Maher mohon untuk memberikan penjelasan mengenai Garut dengan kondisi alam yang memang rawan bencana. Kemudian ada milenial Kang Reja, dari mana? Dari Karangpawitan. Karangpawitan. Selamat datang. Namanya Kak dia. Ini ngalir gitu, tetapi tetap kita temanya tentang Buar Garut. Pertanyaannya bisa satu, bisa direbutkan karena ini lumayan rebutan. Intinya bahwa Garut khususnya ada suatu musibah pertama pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Yang kedua terkait birokrasi Pak Asluk yang kemarin salah satu ASN dinyatakan tersangka. Tahun kemarin ada lagi juga, dan nyaris beberapa ASN ini menjadi tersangka terkait penyalahgunaan anggaran. Kawan-kawan ini karena malang melintang di dunia aktivis dan non partisan, jadi tidak ada yang masuk partai politik, sehingga menurut kami layak menjadi pembicara apapun akan dibahas oleh kawan-kawan ini, baik soal PBSI yang mendapatkan bantuan dari Pak Bupati. Alhamdulillah. Amin. Silakan langsung dulu. Kira-kira mau bahas apa? Saya dulu sih. Ada pertanyaannya apa dulu? Saya akan jawab dengan baik. Pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya soal kondisi Garut aja kondisi gitu. Garut. Kondisi Garut aja. Mengenai birokratnya, masyarakatnya, atau apanya aja bebas. Kalau masyarakatnya kan sedang menderita karena COVID. Pemerintahnya sedang dalam kondisi sakit ya, dalam arti walaupun satu orang dinyatakan sebagai tersangka, tapi satu keprihatinan kan, nyaris setiap tahun itu ada terus kan. Agar teman-teman di birokrasi lah lebih mawas diri, hati-hati kan. Sebetulnya begini ya, kalau bicara soal penegakan hukum, sebenarnya kita tidak bisa melakukan intervensi terhadap langkah hukum yang dilakukan oleh kejaksaan ya, atau polisi atau KPK lah. Itu nggak bisa kita sebagai masyarakat. Cuman kalau dalam pandangan saya begini, kalau soal birokrat, memang dunia birokrasi ini bisa disebut nyaman gak nyaman ya kerjanya itu. Kenapa? Karena
Dia disebut nyaman kerja karena udah otomatis, nggak kayak yang lain, gajinya udah pasti dapat, terus tunjangannya pasti dapat, kan gitu kan orang birokrat itu, para pejabat itu. Terus ya banyak orang juga yang berharap masuk ke situ karena besar atau kecil kesejahteraan agak terjamin kerja di situ. Tetapi nggak enaknya itu karena dia mengelola duit masyarakat, mengelola duit negara, jadi dipantau oleh semua pihak, gitu, sehingga tidak nyaman. Padahal kesalahan-kesalahan kecil itu mungkin terjadi di berbagai profesi, kan? Saya sebagai tukang lauk misalnya, makanya asap lauk. Jadi saya tukang lauk, sekali beli kan, itu bisa 50 mati ikan saya. Begitu juga orang yang punya kerjaan seperti Kang Dodi ini, kulit ya, jaket kulit. Tanya beliau, insip itu banyak biasa. Artinya suatu pekerjaan di mana ujungnya ada error itu sebenarnya biasa dan wajar. Tapi ini jadi tidak wajar kan ketika terjadi di pekerjaan seorang PNS misalnya, birokrat. Jadi ini saya lebih pada refleksi lebih universal. Gitu. Jadi PNS berbuat salah itu sebetulnya dalam aktivitas profesionalisme dia itu hal-hal wajar saja harusnya. Nah, hukum ini ya sebaiknya membuat slot, semacam spasi di mana ada ranah memaafkan. Gitu. Karena memang itu kita makhluk sosial, bayangin Kang Tata. Kalau Kang Tata nih jadi wartawan, Kang Tata juga kan selalu bicara saya pernah merasakan duka dan suka, itu ada kata duka. Kebayang nggak kalau kata duka itu saya kriminalisasi? Oh, Kang Tata bodoh, Kang Tata harus masuk penjara. Betapa tidak nyamannya kan Kang Tata menjadi yang berprofesi di wartawan misalnya. Jadi menurut pandangan saya, malah saya udah bicara pernah di sini. Kalau perlu kesalahan itu tidak seharusnya seluruhnya lapor polisi, nggak bisa begitu. Kita ini kan sebagai makhluk sosial. Kata makhluk sosial itu merupakan fitrah dan given, anugerah dari Allah. Gunakan itu, di situ ada kata maaf memaafkan, di situ ada kata saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, gitu istilahnya kita sebagai umat Islam. Kenapa tidak memaksimalkan itu? Karena semakin ini diperketat, semakin segalanya dilaporkan kepada penegak hukum, diproses, akhirnya masuk penjara. Menurut saya semakin tidak sehatlah hubungan kita ini. Semakin jauhlah kita dari kata sosial itu. Karena bayangin, saya bisa jadi kepala dinas, punya kesalahan, mau ngomong sama Kang Tata, minta solusi, mau curhat, jadi susah. Karena takut justru informasi kesalahan saya diketahui. Kebayang nggak? Ini bahaya. Ini harus menjadi semacam, maaf, saya sedikit filosofis ya memberikan pandangan ke sini, karena yang punya pandangan soal pasal-pasal itu sudah banyak. Termasuk Pak Bupati kita ahli hukum, dia sudah sangat paham. Tapi menurut saya jangan di situ aja lah pendekatannya. Apalagi saya tahu mengenai kasus PNS kemarin itu kan sudah dibayarkan kata Pak Bupati, cuman agak terlambat katanya pembayarannya 6 bulan. Ini perlu diketahui, ini kan murni bisa disebut kesalahan administrasi. Kasihan beliau misalnya gitu. Yaitu mohon maaf saya agak serius bicara ini. Kenapa? Karena saya merasakan juga gitu keseriusan para PNS dalam merasakan suatu ketegangan batin gitu. Jadi dibalik kenyamanan dia, tunjangan dia, bajunya yang terlenteh gitu ya, batinnya itu para PNS itu gelisah. Saya yang gelisah batinnya. Kenapa gelisah? Itu banyak yang mintalah reformasi birokrasi lah, benar kan? Dia sendiri mencari pemimpin yang bisa melindungi, yang bisa mengayomi. Kalimat-kalimat seperti itu mustahil keluar dari kenyamanan jiwa. Itu muncul dari suatu kegelisahan, sehingga dia minta adanya perubahan. Begitu. Luar biasa. Coba ada tambahan, kira-kira pandangan yang lain. Dari situ serius ya, orang serius. Orang bagian seriusnya. Serius. Tapi yukna tuh serius. Serius. Saya anggap nggak seriusnya seperti apa tuh? Kalau orang bilang namanya korpri pemerintah, gitu ya. Korpri itu kan korban perintah. Ya. Berarti kan pemerintah, mana gitu reki oke. Kan kudu merakyat pemerintah teh. Perintah rakyat, korpri korban perintah. Kemudian mereka jadi birokrasi karena orang yang budayawan itu apa?
pantas jadi birokrasi dari panggilannya Gebi. Kalau mau laki mah Mangrasi. Sehingga Surabi Suramang. Jadi walaupun si itu serius, saya mau serius lah. Si itu gue hore ngurus rakyat sih kayak maksudnya gue di komandan serius. Si itu gue hore ngelola negara, nggak orang gue ya. Kurang punya lah dengar artinya gitu nyaho mah merenang pemimpinnya dari ASN mah merenang korper itu ya gitu korban minta saya minta cek mulu ditanya baru tadi itu gagah pakai seragam gagah hinci Kamu plus ya teteh. tulus gagah tulus. Bang, mana ngomong gitu ya orangnya? Ada orang mah, isinya tulus dua sumber aing. Ya, kurang bagian serius, kurang bagian serius. Enak. Era orang harap. Iya. Pandangan Omer. Ini kan tidak serius, ini serius, ini tidak serius. Ngambil alih kemana? Tengah-tengah kayaknya. Boleh. Menurut bedanya ya. Masalah birokrasi mah atau saya pasluk. Pasluk mah udah kieu pami cuma harus sudah di sempat sudik. Mari kita can keliran mentai bulu dulu. Nah, mana tuhnya? Kalau gugur dengan kawan apa namanya? Saya dua dia galanya, dia galau. Kalau dia apa tadi? Aduh, saya mah tuh paham masalah pemerintah sama kita. Masalah olahraga mah hayolah insyaallah. Masalah daging, Masalah paham. Kulit, paham. Dagang hayu. Dagang hayu. Pemerintah Olahraga hayu. olahraga hayu. Kamu pantas jadi sekda. Segalanya. Tapi pertanyaannya penting gak sih budaya itu di birokrasi? Nah. Ya, dari Pak Asli kan soal naon katanya profesionalisme ya, profesionalisme birokrasi. Agak kencang. Kalau pertanyaan budaya, mungkin kebudayaan, ada nggak sih sisi kebudayaan yang berkontribusi pada ya mungkin kebaikan-kebaikan atau apa profesionalisme birokrasi itu? Nah, itu pertanyaannya. Tentu sebagai orang yang dikesankan di kebudayaan, saya menganggap itu penting. Lalu kata cek Pak Alpasma, Ayo budaya korupsi sudah menjadi membudaya, budaya sogok menyogok, nah kan gitu ya. budaya hayang boga paket lamun teu balanja kan anggaran berbasis balanja lamun teu balanja teu boga paket Nah, budaya. budaya Jadi kan bener teman mesti salah orang benar. Kalau budaya itu penting, berarti budaya itu merembesi kepada semua sektor kehidupan, mungkin begitu ya. Merembesi. Nah, merembes dulu kudu pakai waterproof nyerap bahwa semua ini adalah kebudayaan kan. Semua ini adalah kebudayaan, hasil budidaya, hasil daya budi, hasil daya budi semua. Bahwa ada ide katanya kan, kemudian ada produk-produk kebudayaan. Nah, kalau fokusnya birokrasi berarti kita bisa menelisik budaya birokrasi kita. Yang muncul tadi kata Pak Alpas kan, ya memang tapi itu kan tapi sehingga ya bener lah ya. Kalau kita akan main kemasan aja kontennya itu sangat serius. Ya, bahwa korupsi itu budaya. Kontennya serius beliau. Bahwa korupsi kemudian sogok menyogok itu kan perilaku kita ya, perilaku kita. Lebih khusus mohon maaf mungkin di birokrasi. Guru otak kampura, kita besar saya. Korupsi tahu kita benda pura kampura. Udah pada korupsi. Kan budaya mah pura-pura halus. Nah, tapi itu budaya apa? Budaya rendahan katakan gitu. Berarti kita akan ngomong budaya ningrat sanes pengertosan budaya luhur maksudnya. Budaya munggah, budaya mulia. Ya budaya rendahan. Nah, bahwa asalnya korupsi atau KKN itu budaya rendahan. Nah, berarti
harus digeser kepada budaya yang ningrat, yang luhur. Nah seperti Ada seriusnya. menikmati tembakau, simkuring ya kan bako, simkuring, gitu ya tembakau budaya ningrat, Merokok rokok. tak budaya rendah. Jadi karena iya ya kamera, karena suka ini protes, cenah mun protes tuh ngomong kayak dulu, Ya. kurang terpindah channel apa ya, tapi kali urang. Ya, Bisa mungkin kali itu kudu loba TV. jadi channel itu lain cara udah. kebudayaan, tradisi dan kebudayaan masyarakat Nusantara termasuk Garut itu adalah budaya asap, budaya mengasap. Jeung budaya asep. Pertama kantor, gitu. Budaya asap merokok ya. Mengasap, Mengasap. Parukuyan kan, gitu. Si dulu Menyan. Budaya asap dan masuk nabako karena ya itu sudah tradisi kebudayaan, sudah paketnya begitu. Apa hubungannya dengan ide, dengan ketenangan? Nah itu nanti kita bisa bahas. Dan sebetulnya satu lagi, mengocorkan darah, itu pencitaan maksudnya, itu pencitaan binatang kan, kan namun selamatan mencit minimal ayam atau domba. ayo lagi aya budaya mengorbankan orang. Itu pencitaan anu budaya sekarang. Budaya. Nah berarti temana birokrasi kumaha ngageser budaya luhur, dasarnya ge budaya, geus budaya. Tapi betapa kita disebut nate lamun dina budaya mah ada letargi kebudayaan. Letargi kebudayaan itu jeglek teh naon nya? Naon teh? Jeglek urang teh naon? Kehilangan daya cipta, daya imajinasi atas keluhuran nilai-nilai. Contoh kieu letargi, istilah kebudayaan letargi, ada kemandegan, kejeglegan gitu ya. Contoh kayak misalkan kita merasa ada ketidakberesan dalam sosial kita, dalam pemerintahan, dalam apa, dari itu tapi kita seolah permisif, bahkan ada fenomena katanya ada banyak keluhan di Garut sekarang budaya kritik yang diusung oleh para aktivis itu sudah berkurang dan termasuk oleh pers. Ya, Mudah-mudahan Pak Tata tidak ya. insya Allah. Ya nampur biasa sebenarnya kan sudah. Mah kondisi lah. Nah, naon teh? Terus kita permisif seolah ya geus kumaha dan tidak ada atau kehilangan usaha untuk memperbaikinya. Ternyata ciri-ciri letargi budaya. Ini fenomena terjadi letargi. Kemandegan. Kemerosotan. Bahasa Sunda merosot kan? Nah, Bahasa Sunda. Nah, kemunduran, kehilangan daya cipta, kita kehilangan etos untuk apa ngomong ini mau benar perlu dibenerkan, salah perlu disalah itu cekolot di sepuh di kolom lah gitu kan. Gitu. Nah di situ ada gejala itu dan ini berbahaya ke depannya. Nah kembali soal itu penting, tapi bagaimana formulasinya? Karena budaya berkaitan dengan banyak hal, menumbuhkan nilai-nilai luhur ningrat tadi itu ya, tidak rendahan. Karena budaya secara pengertian dasarnya umumnya kan sebetulnya sejernih-jernihnya pikiran, sehalus-halusnya rasa. Nah itu yang ingin dicapai oleh daya-daya budi itu. Daya budi ada dua, pikiran dan rasa. Sejernih-jernihnya pikiran, sehalus-halusnya rasa. Jernih dan halus dari apa? Kalau kita baca referensi meminjam dulu ya, barat gitu ya. Dari apa kita bisa menguji supaya pikiran itu jernih dan rasa itu halus? Dari potensi-potensi rendahan. Apa itu? Soal apa? Kuasa. Mengenai mah kritik Nietzschean, bahwa Nietzsche sudah mengatakan kita ini punya hasrat kuasa. Nah, Cik Agus Alpas besar hasrat puasa itu anu berpuasa, wayahna puasa, gitu.
Puasa nanti untuk sahur, untuk buka-buka ada. Mati geni. Ayo itu lebaran, itu lebaran. Loba anu puasa tapi itu lebaran. Oh iya. Nya teh Idul Fitri milu anu teu lebaran itu. Suci we diri mah teu bukan naon. Kalau menurut itu urang teh nya kudu lebaran. Ini Idul Fitri. Nah, ide kanu tadi. Nah, di mana tadi pelukan? Sucian. Kelembutan. Hasrat puasa ini perlu dilampaui. Jangan-jangan pengetahuan kita itu sebetulnya mengidap hasrat puasa. Disebut ideologi dan kepentingan. Kemudian hasrat akan uang. Jangan-jangan ide kita, pengetahuan kita, Ilmiah bisa minum. konstruksi sosial kita sebetulnya adalah mengidap hasrat yang besar akan uang. Itu namanya bukan budaya, daya budi itu melampaui ini. Nah, ini perlu pendidikan di semua berbagai pihak untuk kekuatan budi, yaitu pikiran yang jernih dan rasa yang halus. Nah, kembali soal birokrasi, karena birokrasi sudah ada undang-undangnya, sudah mungkin lebih profesional. Yang kurang kita itu adalah soal kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah soal budaya tadi, itu soal sosial. Nah, misalkan bupati itu pimpinan birokrasi apa pemimpin rakyat sih? Nah, ini kadang-kadang saru gitu ya. Sepertinya kita butuh pemimpin rakyat, bukan pemimpin birokrasi. Nah, pemimpin rakyat ini atau bapak orang saraya, saya ke soal kebudayaan. Kumaha ke depan kita punya bapak Garut. Nah, yang karena bapak kan ya. Nah, kalau pemimpin birokrasi ya birokrasi sudah punya aturannya, sudah laksanakan saya itu profesional, sudah beres. Nah, eta sementara setiap di mah ngapunten gitunya. Kirang Ngomong budayawan udah. Da upami diieukeun diteruskeun abdi bakal teu hati soal ngomong sorangan ge. Bapak sadayana sami ieu gitu. Jadi cekap bisa dikira mana. Kan pes. Pengen dengar dari milenial nih. Ya, tapi sih tapi masih sebagai junior berani senior unggul yang lebih lebih paham Udah juga kolotnya senior susah. Karena kan Abi meren di birokrasi pasti itu teh orang-orang terpilih merennya karena masuk ke dunia birokrasi lewat seleksi yang pemilihan dan yang lain meren. Proses-prosesnya sudah dilakukan. Terus ketika ada hal-hal yang buruk teh, karena kan proses seleksi berarti yang terbaik. Jadi berharap mah itu teh orang-orang yang bekerja dengan maksimal gitunya tanpa ada kesalahan gitu. Harapan karena itu kan menyangkut hal yang banyak, kepentingan orang-orang banyak bukan sekelompok gitu yang di Ayomina. Kalau nak ada tegang dia. Baru patatan jadi tegang. Biasa. Ya. tapi poinnya bagus. Sih punya berharap milih bupati oke karena bupati itu sosok bukan bupatinya pemimpin merenya Banyak tuh bupati oke sebut. pemimpin teh kan semua meren presiden bupati gubernur kata pemimpin jadi diharapkan teh orang terpilih dan berkompetensi di bidangnya ya abi ngadeng oge bahwa ketika negara atau daerah dipimpin oleh yang bukan ahlinya kan terjadi kehancuran. Saya kan beri yang kita lakukan. Tentu kalimat itu menandakan Garut bukan dipimpin oleh ahlinya. Dilihat sih. Ya sekarang kan nggak tahu. Faktanya ya faktanya. Ya, termasuk. Eta banyak keinginan Abi mah ketika dipilih berarti eta orang terbaik. Berarti harus menghasilkan ide-ide yang baik dan hasil-hasil yang baik. Amazing. Luar biasa. Luar biasa. Hatur nuhun. Harapan tiap Areja. bupati. Areja ya. Nuhun. Sekarang Pak Dodi nih Atlet dari sisi pengusaha sebagai ketua PBSI.
turun Kang Tata terus ngulem ibadah si dia ya intinya panginten ayeuna mah rencana aktivis terus biasa di dunia politik Kalau di mah tebal. tebal tapi orang ngebahas olahraga weh intinya supaya rakyatnya biasa sehat jiwa yang sehat kumaki Insano, insano Koresano gitu. Insan apa panas mensah di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. kamu main di sebelah sana aku di sebelah sono kita begitu Nah, politik mah angger kan tertukan dia ini olahraga mah taya kan Tata. Jadi kumaha carana meningkat ke imun lah komo zaman ayeuna hari ini kita masuk dalam pandemi yang mewabah di dunia ya. Salah satunya itu kita harus menjaga imun juga kesehatan yang tubuh yang bagus lah. Alhamdulillah untuk saat ini saya dipercaya untuk memimpin salah satu cabang olahraga di Kabupaten Garut, yaitu cabang bulu tangkis yang notabene cabang bulu tangkis itu suatu olahraga yang sangat dikagumi lah digemari, dikagumi dan juga disukai populis lah di bawah sepak bola dan bola voli saat ini di Kabupaten Yang Garut. ketiga ya. Ya, Upami tok-tak atau upami tok-tak mah. usum TikTok Atlet-atletnya ada ya. Nah, untuk membahas masalah cabur olahraga bulu tangkis itu kita juga kemarin sudah menemui beberapa sesepuh yang cukup miris kan Bapak. Jadi kita itu dapat medali itu tahun 95 terakhir. Terakhir tahun 95 itu juga dapat perak. Alangkah naifnya kata atlet-atlet Garut yang berprestasi itu diambil sama daerah lain. Termasuk kemarin saya bulan Januari itu sampai berebutan satu atlet yang sudah dicanangkan mendapat emas itu mau diambil sama Kota Bandung. Saya sampai bilang ke Pak Foni, Mas Syukur ini gimana? Ada beberapa atlet kita dari cabang olahraga bulu tangkis yang mau diambil sama kota lain. Aduh, kalau di kumahnya tidak akan tak acan ayah anggaran. Tuh kumah cerita nak tuh cak itu. Prestasi yang harus kan harus ada anggaran kan kata ya. Tidak bisa lah pemerintah ataupun Kabupaten Garut sebagai wadah dia meren tidak biasa ngabina atlet untuk mengharumkan nama baik di kabupaten itu kan. Ada beberapa atlet terutama wanita yang sudah dijagokan lah, sudah masuk ranking nasional itu mau dicaplok sama kabupaten lain. Alhamdulillah kemarin pengurus Kareongan kata kita membuat MOU dengan beberapa atlet, kita kasih uang pembinaan selama 6 bulan sampai menuju ke babak kualifikasi untuk ke Porda. Itu di mana? Latihannya di mana? akhirnya betul-betul kepala susah. Jadi kan gimana ya namanya amanah katanya ayah amanah pengen tenurang teh kumaha jalan kenana kenapa kami pengen di amanatan dan ketua oge mencan terus tanggung jawab abdi kanggo biasa ningkatkeun prestasi di Kabupaten Garut. Eta teh anu 5 teh Kang Tata abdi kenging 5 putra Dacan anu berseleksi anu hiji di Jarum di PB Jarum terus katanya lah se-Indonesia mah PB Jarum Ragunan segala macam kan, yang 4 itu di PB Mutiara. Itu yang notabene itu atlet-atletnya sudah masuk ranking nasional dan ada peluang untuk mendapatkan medali. Itu kayak Profesor Sama sampai nelpon, jadi ini gimana atlet Garut? Bla 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 bla, udah Kang, sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah membuat kesepakatan dengan atlet dan juga orang tua. Lanjutnya karena jantan upami jantan hoyong jantan aktif masuk ke pelatnas itu ada tahapannya si atlet itu harus masuk klub dulu atau PB. Di PB didaftarkan ke PBSI didaftarkan ke provinsi sama ke pusat, PBSI pusat. Nah baru atlet itu ada jenjangnya, ada dini, usia pemula dan remaja. Nah dari jenjang itu kita akan membuat
beberapa tahapan. Sekarang kita akan mengikuti platform untuk Jawa Barat. Kenapa? Karena saya baru dibentuk dan juga dipilih baru di bulan Desember. Di programnya belum Desember 2020. Ya, Desember 2020. Insya Allah pelantikan di bulan Maret dan juga akan mengadakan rakerda untuk 2021. Tahun ini juga kita menghadapi beberapa event, ada platform, ada porkab. Anu ayeuna eksis seberapa atlet? Eksis yang sudah terdaftar itu ada 423 atlet dari 23 PB di Kabupaten Garut. Itu baru sekup di Kabupaten Garut, belum yang ada di daerah kota Garut lah kebanyakan. Belum yang belum di daerah-daerah. Anjir terus atlet. Nah, Atlet naon? atlet pajak tebing. Lari. Jadi dari Ada tanggung jawab. dari 423 atlet itu kita baru ada yang sudah masuk itu 5 yang sudah prioritas untuk masuk ke Porda. Itu khusus wanita. Porkab diikutsertakan. Kalau Porkab beda lagi Pak Teta. Kalau Porkab itu antar kecamatan, yang di bawahnya itu ada KOK dan itu olahraga kecamatan. Berapa anggaran yang dibutuhkan? Untuk haji 3 bupati ya, Anggaran untuk 2021 itu kita menganggarkan kemarin supaya atlet berdaya lah, berdaya saing gitu. kita itu dianggarkan 750 pengajuan dari pembendahara. Cuman saya karena kemarin sudah ketemu sama Pak Ketua KONI, anggarannya saya coret jadi 500. Cuman nggak tahu nih dari KONI itu kita dapat berapa. Dengar-dengar sih KONI itu tahun 2021 itu mendapat anggaran 5 miliar. 5 miliar. Ya, 5 miliar itu 1,5 untuk Nanti saya anggarkan lagi itu. kebetulan dia itu Dewan Pengawas, Pak. Dewan Pengawas di PBSI. Jadi ngawas ya ki. Lamun anu gorek awas. Itu tugas saya. Ya alhamdulillah. Terus selanjutnya juga ikut biung di PBSI. Mudah-mudahan bisa berkontribusi. Amin. Wah, mau bisa. Mau bisa. Aing mah atlet Si rapat. alasanana. Atlet rapat, aing mending atlet tebal. Aing orang mah kenapa orang bersedia menjadi bagian dari PBSI? Hiji alasanna. Ketua apa sih? Ini kembali ke Kang Asrul sama Bapak Alpas nih, Kang Alpas. Kang Asrul. Kembali ke pemerintahan ya. Oke, masalah. Karena saya tidak punya pengalaman jadi birokrat. Kira-kira kan pesan rakyat dengan kondisi seperti ini. Tadi sampaikan juga yang tadi belum di kamera. Jangan. Udah lah, gini Kang Tata, kalau menyangkut soal sekarang ya, adanya korupsi, nepotisme, apalah itu namanya. Hari ini tuh kita salah menyebut itu adalah oknum. Karena itu terjadi bukan 1-2 orang dan bukan terjadi di Garut. Ini terjadi secara sistemik. Dan kita jangan menutup mata orang-orang yang tidak kena misalnya, apakah benar tidak melakukan itu? Tidak, itu ya. Jadi oknum itu seolah-olah ada indisipliner personal. Tidak. Kalau begitu, kalau sesuatu sudah masif, kira-kira sebabnya apa? Ya pasti sistem. Sudah, itu teori dasarnya. Pasti sistem. Kalau ini sesuatu sudah masif. Jadi kita ini, saya tadi bilang Kang Tata, jangan beri pertanyaan itu saya gitu. Karena saya malu. Kenapa saya malu? Karena saya sendiri Kang Tata, kalau jadi kepala dinas hari ini, saya tidak berani di depan Allah misalnya saya bicara bahwa saya akan berlaku bersih. Kenapa? Karena saya tahu keadaannya, meskipun saya akan nekat bicara itu di depan rakyat supaya saya dapat pencitraan. Itu. Tapi tolonglah, jadi itu yang membuat saya agak gagap bicara seperti ini. Benar. Kenapa? Karena saya ngerti medannya ini sudah terjal, mobilnya itu sudah odong-odong gitu kan. Di lain pihak dia menyebut bahwa saya bisa menempuh perjalanan ini 1 jam itu 100 km per jam misalnya. Ini kan kalimat yang tidak realistis. Di lain pihak kenyataannya seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang misalnya tidak sampai sesuai yang dia janjikan. Toh kebetulan dia ketemu Polantas, ditilanglah, sebutlah kita oknum. Padahal semua orang udah begitu.
Itu yang saya maksud. Yang kedua terkait tadi pertanyaan yang tidak ada di kamera tuh. Kang Tata bertanya sama saya soal bupati dan birokrat. Gitu. Jadi Kang Tata tuh cari aman aja. Harusnya beliau sendiri tadi pertanyaannya tuh nggak masuk kamera, Mas. Sekarang saya harus ini nggak apa-apa. Itu pertanyaan Kang Tata. Saya bilang Kang Tata, adanya pemimpin politik seperti bupati, gubernur kayak begitu, sebetulnya dasarnya bukan kebutuhan, bukan dasarnya. Tapi dasarnya adalah ini merupakan suatu konsekuensi berdemokrasi saja. Apa kita butuh itu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi secara administratif itu menjadi wajib adanya. Gitu. Apakah butuh tidak? Kita tanya, birokrat butuh itu enggak? Itu belum tentu juga. Tapi kenapa kata saya tadi taat-taat? Karena mereka takut. Takut dengan kewenangan yang melekat di para pemimpin politik itu. Dia bisa mindahin orang, di sini orang, itu yang mereka. Belum tentu juga butuh. Dan saya rasa ucapan saya ini dibenarkan oleh Kang Rudi Gunawan. Bayangin, Kang Rudi setiap Senin itu bisa marah-marah tuh ke PNS, minta supaya PNS itu taat sama beliau, istilahnya loyal atau apalah terserah, sesuai dengan visi beliau. Artinya Pak Rudi menyadari kalau begitu bahwa keberadaannya itu tidak 100% dibutuhkan, sehingga perlu digerakkan gitu oleh kalimat-kalimat atau statement-statement yang lebih keras gitu. Jadi tapi kata saya, tapi pada akhirnya seorang yang kalau Agus Apit tadi bilang Korpi itu korban perintah, itu kan Agus Apit. Tapi pada akhirnya saya tidak dalam kategori atau dalam keadaan saya lagi menghinakan atau merendahkan jabatan seorang bupati atau gubernur atau presiden, bukan itu. Tapi ini adalah realita. Realitasnya memang seperti itu. Mau tidak mau, butuh atau tidak butuh, itu diterima. Wajib diterima. Nah, lalu pertanyaan kedua, Anda katakan tadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang birokrat terhadap pimpinannya? Dalam hal ini adalah pemimpin politiknya, kan gitu, Anda. Begini, Anda. Sebetulnya seorang PNS itu yang disebut taat kepada bupati itu bukan taat kepada seorang pribadi, sosok Rudi Gunawan, bukan. Tapi seorang PNS itu disebut dengan taat itu adalah mentaati aturan yang telah dibuat oleh negara. Artinya laksanakan tupoksinya itu dengan baik. Dan untuk melaksanakan tupoksi dengan baik itu hanya berkaitan dengan kompetensi, kan? Artinya ada atau tidak ada pemimpin politik itu, kalau orang itu punya kompetensi sebetulnya bisa melakukan. Nah, berarti nyambung apa yang dikatakan budayawan Bang Maher, pemimpin rakyat atau pemimpin birokrasi? Diksi itu diksi yang sangat mulia ya, antara pemimpin rakyat atau birokrasi. Tetapi poinnya saya ngerti pesannya. Saya ngerti pesan Ki Asep Maher ini. Saya ngerti pesannya. Dia ingin bahwa udahlah kita ini jadi pemimpin manusia. Itu istilahnya itu. Kita ini jadi pemimpin manusia, di mana kita mau mengeksekusi hal-hal yang sifatnya substansial, yang punya nilai baik bagi diri, bagi keluarga, bagi manusia, dan tentu di hadapan Tuhan kita. Subhanallah. Itu yang dia inginkan, bukan hanya tupoksi-tupoksi administratif itu. Gitu. Itu yang saya paham, karena dia adalah seorang budayawan. Ada pesan yang lebih filosofis dari kata-katanya itu. Gitu. Yang terakhir ya, Tata, tadi pertanyaan yang ada kameranya itu, jadi saya harus bicara mengenai sebetulnya sih bupati itu harusnya melindungi gitu, mengayomi seperti ada aparat yang hari ini kata Kang Tata, salah satu PNS kita kena kan gitu, sebagai tersangka. Kan bupati ini kan katanya kata Kang Tata seorang ahli hukum. Ini omongan Kang Tata loh. Dan para PNS itu menaruh harapan dengan kompetensi yang ada dalam diri beliau bisa melindungi para PNS-nya, kan begitu kan? Sehingga dia bisa bekerja dengan nyaman dan sebagainya. Itu pertanyaan Kang Tata. Suara mantan tim sukses seperti Ya, nah itu juga pertanyaan Kang Tata sama saya. Tapi mantan. Jadi ini terlepas dari benar kata Alfa, saya perlu menyikapi itu. Saya tidak lagi bicara sebagai orang yang pernah mendukung habis-habisan Pak Rudi Gunawan, tidak. Saya profesional aja, berada dalam posisi yang ditanya saja sama Kang Tata, jadi objektif aja. Jadi Kang Tata kembali ke tadi, itu kan harapan para birokrat misalnya, sebagian birokrat berharap, kan Rudi ini ahli hukum, punya relasi yang kuat, tolonglah ya, kan gitulah. Saya pikir hal seperti itu wajar Kang Tata. Hal wajar, meskipun Kang Rudi bisa aja bicara, nggak bisa kita intervensi secara hukum, kan begitu. Bisa aja, Kang Rudi gampang aja mematahkan harapan itu
untuk dikriminalisasi sebagai harapan yang inkonstitusional. Gampang aja gitu. Tapi kan ini harapan manusia, nggak bisa juga kita menyepelekan segalanya harus legal dan sebagaimana. Saya tadi cerita sama Kang Tata, negara kita ini merdeka melawan dulu penjajah Belanda. Sistem yang dianut di negara kita malah tidak bisa diikuti oleh negara lainnya, yaitu adalah sistem gerilyawan. Sistem gerilyawan ini hanya 20% dari personilnya yang punya kompetensi. Hanya 20%, itu mungkin bisa jadi kurang. 80% adalah rakyat biasa yang punya kepedulian dan komitmen juga tanggung jawab. Gitu. Makanya saya tadi bicara Kang Tata, kita tidak bisa memandang orang gara-gara kompetensinya aja. Ada sisi lain, gitu. Mengenai tanggung jawab itu yang harus dilihat. Sementara di lain pihak, ini pun sekali lagi, saya bukan lagi komentari Garut. Kepemimpinan nasional, malah kepemimpinan dunia itu diisi oleh apa? Diisi oleh pencitraan, kebanyakan. Benar enggak? Sehingga kalau ada orang bilang kalau media sosial begini, kan ada orang ngomong ini adalah fungsinya supaya mendekatkan, lebih mengetahui, akses informasi lebih cepat didapatkan gitu. Itu bullshit kan kata. Kenapa? Karena saat kita menonton di media sosial itu, para pemimpin kita apa coba? Tebal dengan kosmetik, kepura-puraan. Semakin tidak kenal, semakin lama kita membuka medsos itu, semakin tidak kenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Saya akan berpuisi. Terakhir ya puisi. Kemarin saya berpuisi sama apa? Tapi saya berpuisi. Tapi ini puisinya bukannya saya, ini filosofis. Bisa ya? Ini saya persembahkan untuk para pemimpin. Sedikit saja. Moralitas, etika di manakah hari ini? Di selangkangan Madonna kah? Yang histeris saat melemparkan celana dalam di depan ribuan pengagumnya? Ataukah di balik konstruksi warna kulit Michael Jackson yang melengking saat menarikkan kebebasan di panggung kegandrungan masyarakat akan aerobik, bodybuilding, operasi plastik, facial cream yang memoles basis budaya kapitalis yang tanpa rasa haru itu? Sungguhkah penampilan dan gaya lebih penting, saudara, di saat citra telah menyingkirkan moralitas? Terima kasih. Sebenarnya kan mereka semoga aturan, boga apa namanya, mau istilah yang juklak, juknis manehan agawanya, boga ngomong teh, musik ngaranna, Prokes. iya, prokes, gitu. Protokol kes. Oh iya, buka mekanisme gitu ya, ayat tata kelola, ayat aturan gitu. Memang sudah menjadi kesepakatan maranehana lagi kesepakatan orang ya. Ada metodologi, cara berkaitan dengan tugas maranehana sebagai fungsi apa namanya, birokrasi, melindungi, mengayomi, melayani, benar, jadi pelayan gitu. Nah, sebenarnya tuh fungsi eta kan ada fungsi pengawasan melakukan baik di internal manehana, yang disebut tadi ada dinas khusus inspektorat, ada DPRD berenang pengawasan. sebagai pengawasan langsung terhadap dunia eksekutif di birokrasi. Malah bupati wakil kan punya fungsi. Nah, makanya pembinaan dan lain-lain. Jadi orang muda merenang namun tadi ngobrol bahwa birokrasi mah salilat menehan bogar tentang waktu yang sangat panjang menjadi birokrasi, tiba-tiba hadir apa namanya, pimpinan yang lahir dari sebuah proses politik. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, serius sih ngomong kan. Korea main ngomong gitu. Terus Nah, sebenarnya apa ayah nama juga hubungan aja murang kan ya gitu. Terus jadi pemimpin anggap saja 5 tahun mereka dipilih lagi gitu ya. Punya gagasan, kemudian punya visi, lalu si visi ini kudu diterjemahkan dan direalisasikan kepada bawahannya. Tentu saja gilirannya yang secara sunatullahnya merenang, ya pemimpin politik itu yang harus bertanggung jawab. Versi orang mana? Gitu. Haram jadah anak gua ya pimpinan. Pesan terhadap teman-teman ASN. Vektor. Mau mana jadi setara.
Korpri perintah datang Tuhan pun hilang. Ini aku matasan berenang. Walaupun ya idealnya menurut versi orang-orang sekreatif apa mereka menawarkan kepada pimpinan, atau mereka hanya melayani gagasan-gagasan pimpinannya, mengamini semua gagasan ide-ide visi pemimpin, atau memang para ASN ini punya kreativitas para birokrasi ini, atau memang istilah birokratnya menjadi namanya kalimat birokratnya kesannya buruk gitu. Si itu birokratis pisan gitu. Image di mata abdi duka di publik lainnya ngaranna birokrasi itu kesan dina sirah teh dari meja satu ke meja yang lainnya birokratis anu gampang biasa hese lu hese itu sih kan birokrat di mata abdi duka di mata publik banyak, di mata abdi citra buruk gitu. Karena ketika ngomongin birokrat, kayak birokratis pisan kan kesannya begitu. Segala sesuatu yang bertele-tele kesannya gitu, tidak efektif, tidak efisien, ada yang ngaran birokrat. Karena ada mekanisme anu kuduna babari, jadi susah bisa nakir. Kan kudu ngomongin gagasan-gagasan pembangunan, anu kudu diskusi, nyetak KTP gitu, nyetak kan sebagai pengusaha percetakan kan kudu diskusi atuh, daek mesinnya. Hese gitu, bertele-tele nyetak kartu keluarga misalnya, kan kudu diskusi atau nyetak keluarga data ayah mesin ayah jian gitu. Karena istilahnya birokrasi, bapak punten kedah dipotong hula kedah sebar kedah di RT RW campuran desa di desa kalurah itu disebut birokratis pada akhirnya. Sistem itu yang para pelakunya adalah birokrat. Gitu. Nah, sistem ini kan saya aturan nu dijieun ku Dagri. Ayahnya. Ya, artinya orang aturan juga kumaha. Nah, jika aturan bu ieu bos tangkis bulu tangkis aturanna dari poin 2 hiji gitu kan. Gitu 15-an ya gitu ya. Atau saya pur budi aturan itu gitu. Ya kan sarua yang namanya aturan dan mekanisme. Itu dalam cara pandang abdi nya bahwa ngaran birokratnya ada jika kesan orang sebagai tokoh LSM, kesan kan tokoh LSM tidak menangan kesalahan dapur. Cok wartawan, iya saya LSM jeung wartawan beres 100 ribuan dan aing rendah. Karena ini juga termasuk birokrat, lain kurang unggul boga citra rada goreng gitu, termasuk birokrat ketika ada birokrat gitu. Bahkan nambah politisi juga sama. Ada kalimat, oh saya tahu politis. Artinya ada kalimat yang disembunyikan, tidak jujur, tidak apa adanya. Itu citra anu ayeuna. Jadi juga anu masih positif apa pengangguran positif. Pengangguran. Nah gitu ya. Pengangguran itu bahasa halus nama budayawan. Dia capek mana tuh gawe jadi? Oh, capek mana gawe jadi apa namanya? Seberapa real? Apakah memang birokrasi ngurus urusan rakyat? Pertanyaan paling sederhana dulu mah. Atau urusan malah ngangan jadi ulah berharap bos punten gimana pencapaian yang ditargetkan ku PBSI ini dispora karena di sini di mana nama ngomongin olahraga dan nguruskin administrasi olahraga jadi proyek gitu. Di urusan mana sih bukan urusan kurang rakyat atau urusan mana kan ini penting. Bisa jadi Hanas kurang aku siapa mah birokrat kurang 3 nah itu pernah ngurus aing masalahnya. Ya bisa ya mah. Orang kan sarua PBSI nya ya gitu. Bisi aya pendulang mobil harus Pak iya ngambihan abi ngajekeun ka Pemda Bupati untuk minta ruangan kantor disposisi ka Dispora warna terbiasa masihan padahal gedungnya kosong ke rakyat apa ke Dispora gedung sortek kayak itu pertanyaan kami mah
dibangun teh kesaha gitu. Olahraga di sport. Eta jawabanana. Nah bisa gitu ya mah. Contoh macam ya mah lain suudon, lain nah ada gitu. Oke, cukup ya. Warga Garut semoga tidak puas sehingga akan merindukan manusia langka di Garut ini, kecuali pengusaha ketua PBSI. Iya mah pengusaha, ya misterius aja. Pengusaha kan. Tapi Yang untuk tolong, tukang tuh tolong karena butuh, tatalangan susah Pak Haji Rodi namanya. Sekali lagi bahwa ini adalah obrolan ngalir ngidul, tapi buat teman-teman birokrasi tetap harus perhatikan juga ada pesan-pesan moral dari kawan-kawan kita ini.